Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang globalisasi dan neoliberalisme. Anggota dari kelompok kami yang pertama ada Francisca Dina Lufitasari, yang kedua ada Aprilia Nurmia Saputri, dan yang terakhir ada Nisrina Nuraini. Pada kesempatan kali ini, kami membagi pembahasan kami menjadi 3 subbagian, yaitu yang pertama ada globalisasi, yang kedua ada neoliberalisme, dan yang terakhir ada pengaruh globalisasi dan neoliberalisme. Mari kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu globalisasi. Latar belakang munculnya globalisasi. Era globalisasi dimulai pada pertengahan 1980-an, dipersiapkan dan dipelopori oleh negara ekonomi maju seperti beberapa negara anggota Uni Eropa dan Amerika Serikat. Negara maju berasumsi bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat internasional, terutama negara berkembang, diperlukan pembebasan regulasi yang dianggap menghambat masuknya modal asing. Dengan adanya modal asing ini, diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat miskin sehingga dapat membantu mencapai standar hidup yang layak. Terdapat 3 alasan yang mendorong kuatnya perubahan ke arah globalisasi, yaitu yang pertama, produk nasional kotor tumbuh dan meningkat dengan cepat, terutama di negara-negara maju. Perdagangan ekspor-impor yang semakin cepat meningkatkan permintaan komoditas dari para konsumen yang hidup makmur. Sejumlah besar perdagangan yang dilakukan adalah produk-produk baku seperti kamera, jam tangan, komputer, handphone, dan masih banyak lagi. Permintaan yang semakin besar ini membuat perusahaan-perusahaan berupaya untuk semakin unggul dalam persaingan. Yang kedua adalah revolusi dalam bidang teknologi dan komunikasi. Teknologi memainkan peran yang sangat vital bagi globalisasi dunia. Pada zaman dahulu, seseorang dari benua Asia dan temannya dari benua Eropa, ketika mereka ingin bercakap-cakap, mereka harus mengirimkan surat terlebih dahulu dan memakan waktu yang sangat lama. Namun, berbeda dengan zaman sekarang, di zaman ini kita sudah mengenal gawai dan komputer yang memudahkan kita dalam berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketiga, adanya kekuatan-kekuatan raksasa yang mempermudah munculnya perusahaan-perusahaan besar. Kekuatan besar ini dapat berupa kekuatan politik, seperti Amerika yang memberikan tekanan politik di daerah Timur Tengah, Asia, dan Amerika Latin. Di Asia sendiri terdapat persaingan yang cukup kencang, yaitu dari negara Jepang, Cina, Korea Selatan, India, Hong Kong, Singapura, dan Taiwan. Lalu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan globalisasi? Globalisasi merupakan suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lain atau saling berhubungan dengan semua aspek kehidupan mereka, baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi, dan lingkungan. Lalu apa saja ciri-ciri yang menunjukkan fenomena globalisasi? Terdapat 4 ciri, yaitu yang pertama, terjadinya konstantin ruang dan waktu. Perkembangan barang-barang seperti telepon, satelit, televisi, dan internet yang menunjukkan cepatnya perkembangan komunikasi global. Sementara itu, pergerakan massa yang terjadi adalah semacam turisme yang memungkinkan kita merasakan banyak hal budaya yang berbeda. Pasar dan produksi ekonomi di dunia yang berbeda menjadi saling bergantung satu sama lain. Hal ini terjadi akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi dari organisasi internasional seperti World Trade Organization atau yang biasa dikenal dengan WTO. Yang ketiga, adanya peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa seperti televisi, film, musik, olahraga, transmisi berita, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, invasi region, dan lain-lain. Petras dan Feldmayer, seorang ahli ekonomi, pernah mengatakan bahwa globalisasi merupakan suatu deskripsi dan sekaligus preskripsi. Yang dimaksud dengan deskripsi yaitu globalisasi mengacu pada perluasan dan penguatan arus perdagangan modal, teknologi, dan arus informasi internasional dalam sebuah pasar global. Yang kedua ada preskripsi yang meliputi liberalisasi pasar global dan pasar nasional dengan asumsi bahwa arus perdagangan modal dan arus informasi akan menciptakan hasil yang terbaik bagi pertumbuhan dan kemakmuran umat manusia. Selanjutnya, di bawah ini ada dampak globalisasi, terdapat dampak positif dan dampak negatif.
Pada dampak positif yaitu kemajuan teknologi komunikasi dan informasi mempermudah manusia dalam berinteraksi. Yang kedua ada meningkatkan efisiensi. Yang ketiga ada peningkatan mobilitas sosial dan pengukuhan kelas menengah. Yang keempat ada peluang yang lebih luas untuk berinteraksi. Yang kelima mendukung nasionalisme dan menggalakkan proses integrasi. Dan adapun dampak negatifnya yaitu masuknya nilai budaya luar akan menghilangkan nilai-nilai tradisi suatu bangsa. Yang kedua eksploitasi sumber daya lain akan memuncak karena kebutuhan yang semakin besar. Yang ketiga, merebaknya kebiasaan meniru hasil-hasil iptek negara lain. Yang keempat, masyarakat yang terbentuk lebih tidak kreatif, kurang bersemangat, dan berwatak hedonistik. Yang kelima, timbulnya dominasi negara-negara yang maju dan yang berkekuatan kuat. Dan yang terakhir, terjadinya humanisasi. Yang selanjutnya yaitu globalisasi ekonomi. Saskia Sassen dalam bukunya Losing Control Sovereignty in Act of Globalization menerangkan bahwa ekonomi globalisasi merupakan transformasi besar dalam kehidupan teritorial, kegiatan ekonomi, dan kekuatan politik ekonomi. Maksudnya, globalisasi di suatu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Namun sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Menurut Tanri Abeng, perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi antara lain terjadi dalam bentuk-bentuk globalisasi sebagai berikut. Yang pertama, globalisasi produksi. Terjadi manakala perusahaan dapat berproduksi di berbagai negara dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Yang kedua, globalisasi pembiayaan. Tampak dalam kemudahan bagi perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi. Yang ketiga, globalisasi tenaga kerja. Nyata dalam pemanfaatannya, tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai dengan kelasnya oleh perusahaan global. Seperti penggunaan staf profesional diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional atau buruh kasar yang dapat diambil dari negara berkembang. Yang keempat, globalisasi jaringan informasi. Masyarakat dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia karena kemajuan teknologi, antara lain melalui TV, radio, media cetak, handphone, dan lain-lain. Yang kelima, yaitu globalisasi perdagangan, terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan non-tarif. Dengan demikian, kegiatan perdagangan menjadi semakin cepat, ketat, dan fair. Berikut ini yaitu kelebihan dan kelemahan dari globalisasi ekonomi. Kelebihan yang pertama yaitu meningkatkan produksi global. Teori komparatif dari David Ricardo melalui spesialisasi dan perdagangan, faktor-faktor produksi dunia dapat digunakan dengan lebih efisien, output dunia bertambah dan masyarakat akan memperoleh keuntungan dari spesialisasi ini. Yang kedua, meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara. Perdagangan yang lebih bebas memungkinkan masyarakat dari berbagai negara mengimpor lebih banyak barang dari luar negeri. Yang ketiga, meluaskan pasar untuk produk dalam negeri. Perdagangan luar negeri yang lebih bebas memungkinkan setiap negara untuk memperoleh pasar yang lebih bebas dan jauh lebih luas dari pasar dalam negeri. Yang keempat, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. Yang kelima, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Sedangkan kelemahan dari globalisasi ekonomi yaitu menghambat pertumbuhan sektor industri, memperburuk neraca pembayaran, sektor keuangan menjadi lebih tidak stabil, dan yang terakhir memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Nisrina Nuraini. Pada bab 2 ini, kita akan membahas mengenai neoliberalisme. Neoliberalisme adalah fenomena sosial politik yang terjadi kepada sekelompok penguasa dan intelektual di Barat yang ingin menghidupkan kembali gagasan-gagasan liberalisme klasik. Berikut ini merupakan prinsip dari ekonomi neoliberal atau bisa disebut ordo neoliberal. Yang pertama, tujuan ekonomi neoliberal adalah pengembangan kebebasan individu untuk bersaing secara bebas sempurna di pasar. Yang kedua, kepemilikan terhadap faktor-faktor produksi diakui. Dan yang ketiga, pembentukan harga pasar bukan sesuatu yang alamiah, melainkan hasil dari penerbitan pasar yang dilakukan oleh pemerintah melalui penerbitan undang-undang. Ordo neoliberal kemudian berkembang menjadi 3 aliran. Yang pertama, kaum liberal sosial.
Sekte ini berasumsi bahwa sistem ekonomi yang baik merupakan sistem ekonomi yang dikawal oleh regulasi. Yang kedua, free market economy. Sekte ini meminimalisasi regulasi pemerintah, batasan politik kultural, sosial, dan hukum. Yang ketiga, social market economy. Sekte ini berpendapat bahwa ekonomi pasar bukan sebagai relasi yang terpisah dari relasi-relasi yang ada seperti politik, kultural, dan sosial. Pada slide ini, kita akan membahas mengenai visi neoliberalisme. Visi yang pertama yaitu visi antropologis. Neoliberalisme berkembang melalui reduksi manusia sebagai makhluk ekonomi atau homo economicus. Pada visi ini, pengandaian manusia sebagai homo economicus direntang luas untuk diterapkan pada semua dimensi hidup manusia. Yang kedua, virtualisasi ekonomi. Perspektif ekonomikus berkembang menjadi hierarki prioritas, yaitu sektor finansial atas sektor-sektor lain dalam ekonomi yang menghasilkan revolusi produk finansial seperti derivatif, sekuritas, dan sebagainya. Jadi, proses ekonomi bergerak dengan prioritas transaksi uang daripada produksi barang atau jasa real. Filosofi neoliberalisme. Yang pertama, neoliberalisme menginginkan sistem ekonomi yang sama dengan kapitalisme abad ke-19. Pada kapitalisme abad ke-19, yang menjadi penentu utama dalam kehidupan ekonomi adalah mekanisme pasar, bukan pemerintah. Yang kedua, neoliberalisme mengembalikan kepercayaan pada kekuasaan pasar bebas, atau dengan kata lain, pasar yang berkuasa. Yang ketiga, neoliberalisme membatasi campur tangan pemerintah dalam ekonomi domestik. Gagasan ini terfokus pada metode pasar bebas, pembatasan campur tangan pemerintah yang sedikit terhadap perilaku bisnis dan hak-hak milik pribadi. Yang keempat, neoliberalisme memangkas anggaran publik untuk pelayanan sosial. Dan yang kelima, neoliberalisme mendorong privatisasi. Aktivitas ekonomi harus dikelola oleh swasta atau non-pemerintah. Konsensus Washington dan IMF. Konsensus Washington diperkenalkan oleh John Williamson pada tahun 1989. Konsensus ini berisi 10 kebijakan ekonomi yang terdiri dari 1. Disiplin anggaran pemerintah atau disiplin fiskal. 2. Pengarahan pengeluaran pemerintah dari subsidi ke belanja sektor publik. 3. Reformasi pajak dengan memperluas basis pemungutan pajak. Keempat, tingkat bunga pasar harus dijaga positif secara real. Kelima, nilai tukar yang kompetitif. 6. Liberalisasi pasar dengan menghapus restriksi kuantitatif. Ketujuh, penerapan perlakuan yang sama antara investasi asing dan investasi domestik sebagai insentif untuk menarik investasi asing secara langsung. Kedelapan, privatisasi BUMN. Yang kesembilan, deregulasi untuk menghilangkan hambatan bagi pelaku ekonomi yang mendorong pasar yang kompetitif. Dan yang kesepuluh, keamanan legal bagi hak kepemilikan. International Monetary Fund atau IMF. Dari sekian banyak pelaku neoliberalisme, International Monetary Fund merupakan pelaku yang sangat berpengaruh dan berkontribusi bagi kehancuran masa depan negara, terutama bangsa Indonesia. IMF memiliki beberapa tujuan, yaitu pertama, mempromosikan moneter internasional melalui lembaga-lembaga permanen. Kedua, memudahkan dan memperluas kolaborasi keutuhan yang seimbang dari perdagangan internasional dan turut melakukan pembinaan dan pemeliharaan tingkat kerja dan pendapatan real yang tinggi. Yang ketiga, mempromosikan stabilitas nilai tukar. Keempat, membantu pembentukan pembayaran multilateral. Hal ini digunakan untuk menghapuskan pembatasan valuta asing yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan dunia. Yang kelima, memberikan kepercayaan diri kepada anggota dengan menyediakan sumber daya finansial. Dan yang keenam, memperpendek waktu serta mengurangi tingkat keseimbangan neraca pembayaran internasional pada anggota. Pada slide ini, kita akan membahas mengenai dampak neoliberalisme.
Kesepakatan Washington telah memiliki cacat teoritis konseptual dan empiris atau biasa disebut cacat inheren. Menurut I.R. Soekarno, Kesepakatan Washington dipandang sebagai imperialisme modern bagi bangsa Indonesia. Dampak neoliberalisme yang pertama yaitu privatisasi. Kebijakan privatisasi ternyata bukan menyelesaikan krisis, tetapi justru membawa negara-negara berkembang ke dalam kubangan krisis multidimensi. Yang kedua, liberalisasi perdagangan. Konsekuensi buruk dari liberalisasi perdagangan adalah kemerosotan buruh dan masuknya barang impor yang menyebabkan perusahaan domestik gulung tikar. Yang ketiga, deregulasi. Pemerintahan yang melaksanakan deregulasi dapat dikatakan sedang menerapkan sistem ekonomi neoliberal. Bahaya neoliberalisme. Yang pertama, industri lokal akan mati. Kedua, pekerja tidak mendapat perlindungan dari negara. Dalam pemahaman neoliberalisme, pemerintah tidak berhak ikut campur tangan dalam penentuan gaji para pekerja. Ketiga, privatisasi aktivitas ekonomi. Privatisasi aktivitas ekonomi membantu terbentuknya pasar bebas atau neoliberalisme dan mengembangkan kompetisi kapitalis. Keempat, konsumen tak terlindungi dari produk yang tak layak konsumsi, seperti produk yang telah diubah secara genetik atau pemalsuan produk. Kelima, bergesernya manajemen ekonomi, yaitu dari ekonomi berbasis persediaan menjadi berbasis permintaan. Keenam, masalah ekonomi adalah soal komoditi. Kaum neoliberalisme melihat bahwa seluruh kehidupan adalah sumber laba korporasi perusahaan. Dan yang ketujuh, seluruh pemikiran di luar rel pasar dianggap salah. Bagi kaum neoliberalisme, politik adalah keputusan-keputusan yang menawarkan nilai-nilai dan hanya satu cara yang rasional untuk mengukur nilai, yaitu pasar. Pada slide ini kita akan membahas mengenai perbandingan neoliberalisme dan ekonomi kerakyatan dalam sektor pertanian dan pangan, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Slide ini merupakan kelanjutan dari perbandingan neoliberalisme dan ekonomi kerakyatan dalam sektor pertanian dan pangan, yang dapat dilihat pada tabel. Pada slide ini kita akan membahas mengenai cara mengatasi neoliberalisme. Pertama, pemerintah menghentikan pinjaman dana kepada lembaga keuangan internasional atau IMF, karena pinjaman tersebut akan merusak perekonomian nasional. Pinjaman dana yang begitu besar hanya akan menambah jumlah masyarakat miskin dan meningkatkan pengangguran. Kedua, melakukan moratorium eksploitasi sumber daya. Ketiga, mengadili para penguasa dan pengusaha yang melakukan kerjasama untuk mengeksploitasi sumber daya alam. Penegakan supremasi hukum dapat memberikan efek jera bagi para kapitalis tamak dan penguasa yang rakus. Keempat, revitalisasi kepemimpinan nasional yang transformatif. Dengan kepemimpinan yang transformatif, mampu mematikan gerak langkah para neolib. Kelima, pemberhentian privatisasi aset-aset strategis seperti BUMN, pertambangan, batubara, gas bumi, dan lain-lain. Hal yang harus segera dilakukan adalah nasionalisasi aset-aset negara tersebut. Keenam, radikalitas, soliditas, dan konsistensi pergerakan. Perlawanan terhadap neoliberalisme harus dengan gerakan yang nyata. Dan yang ketujuh, pencabutan undang-undang yang memberikan legitimasi terhadap neolib untuk menjarah kekayaan alam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai poin ketiga, yaitu pengaruh globalisasi dan neoliberalisme. Globalisasi memberikan kerugian bagi negara berkembang atau dunia ketiga karena globalisasi mewajibkan setiap negara bersaing. Sementara persaingan hanya bisa terjadi jika terjadi keseimbangan kekuatan. Kondisi negara berkembang yang berada jauh di bawah negara maju membuat bangsa Indonesia tidak mampu bersaing, tetapi justru dikuasai hingga membuat negara ini menjadi negara konsumen produk-produk negara asing.
Pengaruh globalisasi terlihat dengan jelas dengan berlakunya kebijakan perdagangan bebas antar negara. Sementara dalam konteks Indonesia, pengaruh globalisasi dan sekaligus agen neoliberalisme tampak jelas dalam kehidupan perekonomian di Indonesia yang ekonomi nasionalnya dikuasai oleh orang asing. Pengaruh globalisasi dan neoliberalisme yang pertama adalah kebijakan pasar bebas. Pasar bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu pada Harmonized Commodity Description and Coding System dengan ketentuan dari World Customs Organization yang berpusat di Brussels, Belgia. Dalam pasar bebas, penjualan produk antar negara dilakukan tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan lainnya. Selanjutnya adalah mitos dan kebijakan pasar bebas. Setidaknya ada 5 poin penting mengenai hal tersebut, yaitu poin pertama, perdagangan bebas akan menjamin pangan murah dan kelaparan, tetapi yang terjadi justru perdagangan bebas meningkatkan harga pangan. Yang kedua, WTO dan TNC akan memproduksi pangan yang aman, tetapi yang terjadi justru penggunaan pestisida secara berlebihan. Yang ketiga, kaum perempuan akan diuntungkan dengan pasar bebas, tetapi yang terjadi justru kaum perempuan semakin tersingkir. Yang keempat, paten dan hak kekayaan intelektual akan melindungi inovasi dan pengetahuan. Padahal, paten akan memperlambat alih teknologi dan membuat teknologi menjadi mahal. Yang terakhir, perdagangan bebas di bidang pangan akan menguntungkan konsumen karena harga murah dan banyak pilihan. Tetapi yang terjadi, justru hal itu mengancam ketahanan pangan di negara-negara berkembang. Yang selanjutnya adalah mengenai dampak globalisasi pasar bebas. Dampak globalisasi pasar bebas terdiri atas, pertama, kenaikan harga-harga seiring dengan ketetapan pemerintah mencabut subsidi BBM. Yang kedua, pemutusan hubungan kerja massal karena efisiensi perusahaan akibat meningkatnya beban biaya produksi. Yang ketiga, mahalnya biaya rumah sakit karena swastanisasi. Yang terakhir, makin tercekiknya kesejahteraan petani akibat kebijakan impor beras, serta akibat dari mahalnya harga pupuk dan obat pembasmi hama. Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa globalisasi pasar bebas memang membawa kesejahteraan dan pertumbuhan, namun hanya bagi segelintir orang karena sebagian besar penduduk di dunia ini tetap menderita. Ketika budaya lokal semakin hilang akibat gaya hidup global, 3/4 penghuni bumi ini harus hidup dengan kurang dari $2 sehari. Hingga 1 miliar orang harus tidur sembari kelaparan setiap malam. Selanjutnya adalah mengenai pengaruh globalisasi dan neoliberalisme yang kedua, yaitu ekonomi Indonesia dikuasai oleh negara asing. Ekonomi pasar bebas membuat kita tidak bisa menghindar dari arus modal asing yang akhirnya ikut menguasai aset kita. Dominasi pihak asing semakin meluas pada sektor-sektor strategis perekonomian seperti keuangan, energi, telekomunikasi, dan perkebunan. Bukti nyata dari ekonomi dikuasai oleh pihak asing adalah: pertama, penanaman modal asing yang semakin merajalela. Yang kedua, kebijakan privatisasi dan divestasi BUMN. Yang ketiga, utang luar negeri. Dan yang keempat adalah dominasi produk asing. Bukti ekonomi Indonesia dikuasai oleh pihak asing yang pertama adalah adanya penanaman modal asing. Modal asing merupakan peminjaman uang dari investor asing, baik dari perorangan, dari lembaga keuangan, maupun dari suatu negara. Sedangkan dalam UU nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dikatakan bahwa penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk modal asing dan cara penanaman modal asing di Indonesia. Ada 3 bentuk modal asing, yaitu pertama, valuta asing, yang kedua,
alat-alat perlengkapan tetap yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia. Dan yang ketiga adalah penemuan-penemuan milik orang atau badan asing yang dipergunakan dalam perusahaan di Indonesia. Dan cara penanaman modal asing adalah pertama, mengambil bagian saham pada saat pendirian PT. Yang kedua, dengan membeli saham. Dan yang ketiga, melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang selanjutnya adalah mengenai dampak positif dan dampak negatif dari penanaman modal asing. Dampak positif penanaman modal asing adalah pertama, sebagai sumber dana eksternal oleh negara berkembang yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, perpindahan struktur, produksi, dan perdagangan jika sudah terjadi pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, berperan penting untuk memobilisasi dana maupun transformasi struktural. Dan yang keempat, kebutuhan modal asing akan semakin menurun jika sudah terjadi perubahan struktur yang benar. Dan yang terakhir, membantu negara-negara berkembang untuk memulai bisnis industri strategis dan berat. Selanjutnya adalah dampak negatif dari penanaman modal asing. Yang pertama, adanya dominasi asing yang signifikan hingga membuat industri dalam negeri tidak mampu memberikan kontribusi. Dan yang kedua, negara mengalami kerugian akibat dari produk dalam negeri yang dikelola oleh pihak asing. Yang selanjutnya adalah mengenai tujuan BUMN. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara yang dimiliki oleh Indonesia memiliki dua tujuan, yaitu tujuan yang bersifat ekonomi dan tujuan yang bersifat sosial. Dalam tujuan yang bersifat ekonomi, BUMN dimaksudkan untuk mengelola sektor-sektor strategis agar tidak dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Hal ini diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan tujuan BUMN yang bersifat sosial antara lain dapat dicapai melalui penciptaan lapangan kerja serta upaya untuk membangkitkan perekonomian lokal. Yang selanjutnya adalah mengenai pengertian privatisasi dan divestasi BUMN. Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat. Sedangkan divestasi adalah pengurangan beberapa jenis aset, baik dalam bentuk finansial atau barang, atau bisa disebut pula penjualan dari bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Yang selanjutnya adalah mengenai tujuan privatisasi dan divestasi BUMN. Tujuan dari privatisasi BUMN adalah pertama, mendorong BUMN untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan. Yang kedua, meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepemilikan saham. Yang ketiga, mampu menutup defisit APBN. Yang keempat, terjadinya perubahan budaya kerja. Yang kelima, terjadinya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir, meningkatkan akses pasar internasional. Sedangkan tujuan divestasi adalah yang pertama, menjual bisnis yang bukan bidang utama operasional utamanya untuk berfokus pada area bisnis terbaik. Yang kedua, untuk memperoleh keuntungan. Dan yang ketiga, jumlah nilai aset likuiditas pribadi perusahaan melebihi nilai pasar jika dibandingkan dengan perusahaan pada saat sebelum melakukan divestasi. Yang selanjutnya adalah mengenai pro kontra privatisasi dan divestasi BUMN. Pro privatisasi dan divestasi BUMN yang pertama adalah privatisasi perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja BUMN serta menutup defisit APBN. Dan yang kedua, terjadinya perubahan budaya kerja yang dilakukan oleh investor.
Sedangkan untuk kontra privatisasi dan divestasi BUMN adalah: pertama, privatisasi tidak perlu dilakukan agar kepemilikan BUMN tetap pada negara, sehingga segala keuntungan dan kerugiannya ditanggung oleh negara. Dengan hal itu, mereka berpendapat bahwa anggaran harus ditutup oleh sumber lain bukan dari penjualan BUMN. Yang kedua, nasionalisme ekonomi akan menolak modal asing karena dipandang alat bagi agen liberalisme dan globalisasi. Jadi, secara singkat, modal asing dipandang akan membahayakan kepentingan nasional. Bukti ekonomi dikuasai oleh asing yang ketiga adalah utang luar negeri. Pengertian dari utang luar negeri adalah kewajiban yang timbul akibat dari adanya pinjaman luar negeri. Sedangkan pinjaman luar negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau dalam bentuk jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Selanjutnya adalah mengenai jenis pinjaman utang luar negeri. Jenis pinjaman utang luar negeri jika dilihat dari kelompok besar dibedakan menjadi dua, yaitu pinjaman luar negeri yang diterima pemerintah dan pinjaman luar negeri yang diterima swasta. Sedangkan jika dilihat dari sumber dananya, pinjaman luar negeri dibedakan menjadi tiga, yaitu pinjaman multilateral, pinjaman bilateral, dan pinjaman dedikasi. Selanjutnya, jika dilihat dari segi persyaratannya, pinjaman luar negeri dapat dibagi menjadi tiga, yaitu pinjaman lunak, pinjaman setengah lunak, dan pinjaman komersial. Slide ini merupakan komposisi utang luar negeri Indonesia per Juli 2013 menurut data Bank Indonesia. Yang selanjutnya adalah mengenai pengaruh atau dampak dari utang luar negeri. Mengacu pada membumbungnya utang luar negeri di Indonesia, hal tersebut memiliki dampak besar bagi kondisi di Indonesia, baik secara internal maupun secara eksternal. Dampak utang luar negeri secara internal yaitu meliputi: pertama, mengurangi bahkan meniadakan alokasi anggaran untuk sektor publik. Yang kedua, menghambat kemandirian ekonomi negara berkembang. Dan yang ketiga, memicu kontraksi belanja sosial, merosotnya kesejahteraan sosial, dan melebarnya kesenjangan. Sedangkan dampak dari segi eksternal meliputi: pertama, meningkatnya ketergantungan negara dunia ketiga pada pasar luar negeri, modal asing, dan pembuatan utang luar negeri secara kesinambungan. Yang kedua, lembaga keuangan multilateral bekerja sebagai tangan kepanjangan dunia pertama untuk mengintervensi negara penerima pinjaman. Dan yang ketiga, sebagai alat oleh negara pemberi pinjaman menyebarluaskan kapitalisme neoliberal di seluruh penjuru dunia. Bukti ekonomi dikuasai oleh pihak asing yang keempat adalah adanya dominasi produk asing. Sejak 1 Januari 2010, Indonesia wajib membuka pasar dalam negeri secara luas untuk produk dari negara ASEAN dan Cina dan berlaku sebaliknya. Hal tersebut sebagai perwujudan dari perjanjian perdagangan bebas antara 6 negara anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Brunei Darussalam dengan Cina. Perjanjian tersebut disebut ASEAN-China Free Trade Agreement. Yang selanjutnya adalah faktor penyebab mendominasinya produk asing. Setidaknya ada 5 faktor penyebab mendominasinya produk asing. Faktor tersebut yang pertama, bebasnya produk asing masuk ke Indonesia sehingga produk dalam negeri mendapat saingan produk luar negeri. Yang kedua,
minimnya subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM sehingga produknya relatif mahal dibanding dengan produk asing. Yang ketiga, ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil produksi dalam negeri. Keempat, harga bahan bakar minyak yang tinggi sehingga membuat biaya produksi semakin tinggi. Dan yang terakhir, minimnya teknologi yang tersedia membuat industri dalam negeri dalam menghasilkan nilai tambah dan kualitas menjadi terbatas. Pembahasan yang terakhir adalah mengenai dampak dominasi produk asing dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak dominasi produk asing. Dampak dari dominasi produk asing yang pertama adalah mengakibatkan produk lokal kesulitan untuk bersaing dengan produk asing. Yang kedua, banyak pelaku UMKM yang akhirnya gulung tikar karena kalah bersaing. Dan yang ketiga adalah menambah angka pengangguran di Indonesia. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak dominasi produk asing adalah yang pertama, pemerintah memberikan jaminan akan tersedianya tempat usaha yang layak. Kedua, pemerintah memberikan jaminan akan tingkat persaingan yang sehat dengan produk asing. Dan yang terakhir, merevitalisasi peran serta fungsi pasar tradisional agar dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk memasarkan produknya tanpa takut dengan serangan produk asing. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan?